Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ragam bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya bahasa Indonesia itu sudah dikenal sebelum zaman penjajahan, meskipun dulu namanya belum bahasa Indonesia. Berikut saya sampaikan pengertian dari ragam bahasa Indonesia. Saya mengambil pengertian dari Bachman, yaitu bukan bahkan tapi sebenarnya adalah Bachman, tahun 1999, bahwasanya ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Sementara ahli lainnya yaitu dari Dendi Sugono tahun 99, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, ataupun di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Sementara menurut Fleischmann, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa itu timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien dalam bahasa, timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa. Pertama yaitu faktor budaya. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Itu yang jelas faktor budaya, karena memang di Indonesia ini memiliki begitu banyak budaya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kita tahu ya bahwasanya faktor sejarah ini juga sangat mempengaruhi terhadap ragam bahasa. Yang ketiga yaitu faktor perbedaan demografi. Nah, setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar, disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Kita tentunya bisa membedakan ya orang yang hidup di daerah pegunungan, pantai, dan juga di daerah pemukiman padat. Tentunya kalau di daerah pantai itu biasanya suaranya agak tinggi karena harus ketika mengucapkan kosakata itu juga ada hembusan angin, ada deburan ombak, sehingga suaranya pun harus dikeraskan. Sementara kalau di pemukiman padat penduduk ya suaranya cukup pelan saja, itu sudah kedengaran karena padat penduduk. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam ragam bahasa. Nah, ini yang pertama kita akan belajar tentang ragam bahasa berdasarkan media, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Lalu nanti ada berdasarkan cara pandang penutur, ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Sementara berdasarkan topik pembicaraan, nanti ada ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan juga ragam politik dan hukum.
Baik, kita sekarang akan belajar tentang ragam lisan dan juga ragam tulis. Mohon untuk diperhatikan penjelasan dari saya. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Jadi yang dihasilkan oleh alat ucap kita itu apa? Yang dihasilkan oleh mulut kita. Itulah yang dimaksud dengan ragam lisan. Nah, contoh-contoh dari ragam lisan itu ada apa saja? Contohnya ada ragam bahasa cakapan, ada ragam bahasa pidato, ada ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Nah, itu ada 4 contoh dari ragam bahasa lisan. Cakapan ya kita bercakap-cakap seperti biasanya itu lisan ya. Lalu ragam bahasa pidato dengan cakapan juga tentunya berbeda ketika berpidato dan juga dengan ketika kita sedang bercakap-cakap biasa. Lalu ragam bahasa kuliah dan ragam bahasa panggung, semuanya itu berbeda-beda. Jadi ketika kita ingin mengucapkan bahasa, kita harus tahu ini itu digunakan untuk apa. Apakah ini untuk bahasa yang bersifat konvensional, biasa, percakapan biasa, atau ini itu digunakan untuk ketika kita tampil di panggung, atau ketika kita sedang berpidato, atau ketika kita sedang berada dalam suatu perkuliahan. Tentunya itu harus dibedakan. Kita tidak bisa menggunakan ragam bahasa cakapan, bahasa percakapan sehari-hari ketika kita sedang berada dalam suatu perkuliahan yang resmi. Tentunya itu tidak sopan. Nah, ciri-ciri dari ragam bahasa lisan yakni ada memerlukan kehadiran orang lain. Jelas ya, kalau kita itu ingin mengucapkan sesuatu itu pasti kita membutuhkan lawan bicara atau setidaknya membutuhkan orang lain untuk mendengarkan. Memerlukan kehadiran orang lain. Lalu yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Nah, biasanya kalau orang bercakap-cakap itu susunan subjek, predikat, objeknya itu tidak lengkap, tidak apa-apa. Yang penting yang diajak bicara itu paham, itu ragam bahasa lisan. Lalu terikat ruang dan waktu, jelas ya. Lalu juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Jadi kalau ragam bahasa lisan itu tinggi rendahnya suara itu akan mempengaruhi pemahaman orang yang diajak bicara. Selanjutnya ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, sebagai unsur dasarnya itu menggunakan tulisan huruf ya. Nah, dalam ragam bahasa tulis kita memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan, ya, gramatikalnya, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam pengungkapan ide kita. Nah, contohnya ragam bahasa tulis, ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Nah, ciri ragam bahasa tulis itu seperti apa? Tidak memerlukan kehadiran orang lain. Ketika kita menulis tidak perlu kita membutuhkan orang lain ya. Lalu adanya unsur gramatikal ya, susunan subjek, predikat, objeknya itu ya yang harus komplit, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama itu ada ragam dialek, lalu nanti ada ragam terpelajar, lalu nanti ada ragam resmi dan ragam tak resmi. Ragam dialek itu apa? Adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Nah, ini logatnya logat orang mana ini? Nah, ini logatnya orang Jawa Tengah nih, ini logatnya orang Semarangan, ini logatnya orang Banyumas, ini logatnya orang Banjar, ini logatnya orang Surabaya. Nah, itu yang dimaksud dengan dialek, logat. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan B pada posisi awal nama-nama kota seperti Bandung ya, Banyuwangi itu tidak
Bandung tidak Banyuwangi tapi Mbak ada M-nya. Itu logatnya orang Jawa, biasanya seperti itu. Bandung, Banyuwangi, atau realisasi pelafalan kata seperti pendidikan, tabraan, kenaian, geraan. Nah, itu logat daerah yang paling kentara yakni dari segi tata bunyinya. Logat Indonesia yang dilafalkan oleh orang Tapanuli dapat dikenali misalnya karena tekanan kata yang amat jelas. Logat Indonesia orang Bali dan Jawa yakni pada pelafalan bunyi T dan D. Ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah ragam terpelajar. Ragam terpelajar itu biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari si penuturnya. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak atau kurang berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata, pemilihan kata yang berasal dari bahasa asing, seperti contoh dalam yang saya sampaikan berikut ini. Ada kalau orang yang kurang terpelajar atau belum tahu itu biasanya ingin mengatakan video itu video ya. Film, film. Aku mau nonton film. Saya mau menonton film. Aku mau nonton film. Nah, gitu. Saya mau nonton film. Kompleks, komplek ya. Fajar, pajar. Vitamin, vitamin. Nah, kalau biasanya orang-orang yang semakin tahu wawasannya, semakin banyak wawasannya itu, maka cara berbahasanya pun akan semakin benar. Selanjutnya ada ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Jelas ya, kalau situasi resmi itu maka pertama harus menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, harus jelas. Menggunakan imbuhan secara lengkap, tidak boleh disingkat-singkat, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD ya, menghindari unsur kedaerahan. Itu ya yang resmi. Kalau yang tidak resmi itu yang seperti apa? Nah, ragam yang tak resmi itu adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa yang tidak resmi. Kalau yang enggak resmi ya bahasanya disingkat-singkat. Biasanya tidak sesuai dengan EYD, tidak sesuai dengan gramatikalnya atau susunan kalimatnya. Selanjutnya kita berbicara tentang berdasarkan pembicaraan. Jadi ragam bahasa berdasarkan pembicaraan. Dilihat dari topik pembicaraannya, ada pertama ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Itu tadi ragam sosial. Lalu ragam fungsional itu merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Jadi menggunakan bahasa sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau dia di mana tuh, di lembaga apa dia berbicara, topiknya seputar apa, pilihan katanya harus bagaimana. Nah, itu fungsional. Selanjutnya adalah ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau jurnalistik ya. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Nah, ini biasanya ragam jurnalistik kalian bisa dengarkan itu di televisi ya, lalu bisa kalian baca itu di media-media elektronik atau media cetak, yang mana itu sudah menjadi basis sumber berita. Lalu ada ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat dan karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Namanya juga sastra ya. Itu nanti bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batinnya. Ini kayak bahasa puisi, bahasa novel ya, karya sastra seperti itu.
Selanjutnya adalah ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur